Sungguh miris apa yang diungkap Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK dalam konferensi pers pada Rabu lalu, di mana dinyatakan bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak ternyata banyak yang terbengkalai atau proses hukumnya tidak berjalan tuntas alias mandek. Padahal baru-baru ini pemerintah Indonesia tengah gencar-gencarnya melakukan segala upaya maksimal guna memberantas praktek kejahatan keji yang belakangan mendapat perhatian besar di ranah publik Indonesia. Adalah Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai menyatakan banyak kasus kekerasan terhadap anak itu justru berhenti di tangan penegak hukum dengan alasan tidak cukup bukti guna menyeret para pelakunya ke meja hijau. Alhasil, perkara ini membuat para korban semakin menderita karena proses peradilan yang diharapkan ternyata tidak berjalan. Sementara para tersangka pelaku kekerasan itu kini telah bebas berkeliaran tanpa mendapat ganjaran apapun. Salah satu contoh yang dilontarkan Haris, yakni penanganan kasus kekerasan seksual oleh seorang kakek di Sulawesi Utara yang terhenti penyidikannya di kepolisian lantaran dianggap kurangnya alat bukti. Padahal hasil pemeriksaan psikolog yang dilakukan telah menemukan indikasi-indikasi kuat yang membenarkan bahwa telah terjadi kekerasan seksual terhadap korban. Selain itu, kasus kekerasan seksual juga banyak mandek lantaran keengganan saksi untuk hadir saat pemeriksaan karena mendapat ancaman dan teror dari para pelaku tindak pidana itu. LPSK juga menyayangkan masih adanya pemberian hukum yang ringan di pengadilan terhadap para pelaku kekerasan seksual itu. Salah satu contohnya yang kini menjadi salah satu perhatian publik adalah kasus yang melibatkan seorang publik figur, artis Saipul Jamil, yang hanya mendapat vonis 3 tahun penjara saja. LPSK menyebutkan kasus kekerasan terhadap anak saat ini masih relatif tinggi. Dalam 6 bulan ini saja, LPSK telah melayani perlindungan terhadap 54 anak yang mengalami berbagai tindak pidana, termasuk tindak pidana kekerasan seksual. Selain itu, LPSK juga telah menerima pengajuan permohonan perlindungan dari 33 anak lainnya yang mengalami nasib serupa. Sementara, data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyebutkan bahwa pada tahun 2015 lalu telah didapati sebanyak 1.726 kasus kekerasan seksual terhadap anak. Tentu publik berharap agar seluruh kasus itu segera dituntaskan dan para pelakunya segera diadili. Pemirsa, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK melaporkan banyak kasus kekerasan seksual gagal diusut tuntas hingga ke meja hijau. Kini para terduga pelaku kekerasan masih bebas berkeliaran, sementara korban semakin menderita lantaran tidak mendapat keadilan selayaknya. Dan pemirsa, untuk membahas masalah ini kini telah hadir di studio Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai. Kami juga mengundang Anda untuk ikut berpartisipasi melalui SMS 0811 83 33 5551 dan telepon ke 021 529 0031. Pak Dawai, selamat pagi, apa kabar? Pagi, Mbak. Dilihat dari judulnya tadi, kekerasan seksual sulit diusut. Ini sulit diusutnya dari sisi penanganan hukumnya kah? Atau dari jangan-jangan pengakuan saksi yang enggan memberikan penjelasan begitu? Ya, dua-duanya. Yang pertama itu memang banyak laporan ya. Jadi korban yang sudah melapor ke aparat penegak hukum, kemudian proses hukumnya tidak berjalan seperti yang mereka harapkan. Artinya si pelaku dapat diproses dan kemudian mendapatkan hukuman. Tetapi ada juga diantaranya si korban sendiri kemudian tidak berani melaporkan kasusnya ke aparat penegak hukum karena beberapa faktor. Misalnya untuk kekerasan seksual ini kan pelakunya banyak diantara mereka adalah orang dekat korban. Yes. Ada diantaranya yang
kakeknya, itu yang membuat seolah-olah keluarga aib untuk dibuka ke aib umum. untuk dibuka, dan ada juga di antara mereka itu karena sebagai tulang punggung, misalnya ayah itu sebagai tulang punggung keluarga, ketika anaknya menjadi korban kekerasan, dihalang-halangi, bahkan ada di antaranya dihalang-halangi oleh ibunya sendiri untuk membiarkan supaya proses hukum tidak jalan dan ayahnya masih bisa mencari nafkah. Karena kalau tidak, nanti mereka khawatir. Apa yang bisa dilakukan LPSK jika demikian? Ya, yang pertama tentunya kita dalam kasus semacam itu, kita bekerja sama dengan aparat penegak hukum ya, mendorong agar supaya proses hukum ini dapat berjalan. Ya. Yang kedua, terhadap kasus-kasus di mana ada tekanan ya, teror atau ancaman kepada korban, kita berikan perlindungan. Banyak juga korban yang kemudian kita pindahkan dari rumah asal mereka ke tempat lain, sehingga mereka kasus hukumnya tetap berjalan dan mereka jauh dari potensi-potensi ancaman yang akan melanda mereka. Jadi termasuk juga kita fasilitasi untuk tempat tinggal. Apakah itu mereka yang ingin melaporkan sudah mengetahui bahwa ada loh ini lembaga independen LPSK yang akan melindungi Bapak Ibu sekalian keluarga yang ingin melaporkan kejahatan seksual yang terjadi di keluarga mereka? Ya, banyak yang belum tahu ya. Tetapi saya kira ini kan usia LPSK kurang lebih 8 tahun. Jadi LPSK berdiri sejak tahun 2008 berdasarkan Undang-Undang 13 tahun 2006. Tentunya dengan usia yang 8 tahun ini masih banyak masyarakat yang belum tahu. Tetapi selama ini kan kita banyak kerjasama dengan pendamping ya, pendamping korban, mereka-mereka yang punya perhatian terhadap anak, misalnya Satgas Anak, Satgas Pelindungan Anak dan lain sebagainya. Nah, di antaranya mereka inilah yang kemudian menginformasikan kepada LPSK untuk orang-orang tertentu tersebut dilindungi LPSK. Pada tugas LPSK kan antara lain pemenuhan hak prosedural para korban, kemudian layanan medis, kemudian juga psikologis. Apakah ini juga keluarga yang ingin melaporkan mereka sudah mengetahui bahwa mereka akan mendapatkan jaminan atau secara psikologis mereka akan dibimbing oleh LPSK. Jadi ya mereka punya eager untuk melaporkan akhirnya. Jadi tidak disimpan karena aib tadi. Iya, biasanya kalau mereka menyampaikan permohonan ke kita, kita informasikan kepada mereka hak-hak apa saja yang dapat mereka peroleh. Dan kadang-kadang juga dalam berbagai kegiatan sosialisasi ini juga kita sampaikan kepada publik agar publik tahu. Karena keberadaan LPSK ini tanpa dimanfaatkan oleh masyarakat, ini kan percuma. Padahal ini keberadaan LPSK ini salah satu bentuk komitmen pemerintah, komitmen negara untuk dapat mendampingi mereka yang menjadi korban kejahatan yang selama ini terabaikan. Gitu. Baik. Terkait kasus di Manado, penyidik tidak mau meneruskan proses hukumnya karena alasannya adalah kurangnya atau alat bukti. Sementara dari hasil psikologis memang sudah ditemukan bahwa korban ini mengalami pencabulan. Apakah memang hal-hal seperti ini yang banyak ditemukan oleh SPSK, banyak kasus yang mangkrak padahal sudah banyak terbukti? Ya, sebenarnya kan ada perbedaan cara pandang dari pihak penyidik terhadap alat bukti. Jadi ada yang sebenarnya kan berdasarkan undang-undang undang-undang pelindungan anak, undang-undang PKDRT dan lain sebagainya. Itu kan sebenarnya kekerasan seksual itu tidak harus dengan dua alat bukti dalam artian dua saksi ya. Jadi cukup dengan korban, kemudian alat bukti berupa pakaian dan lain sebagainya, itu saja sebenarnya kan sudah cukup. Cukup ada visum, itu sudah cukup digunakan untuk pengadilan. Tidak harus ada orang lain yang melihat dari peristiwa itu. Nah, dalam hal inilah yang saya kira juga kadang-kadang ada beberapa kasus yang kita juga mikir lah, ini bukannya bukti-buktinya sudah cukup memadai, tetapi kenapa kok belum cukup meyakinkan bagi penyidik untuk meneruskannya. Dan itu terjadi banyak sekali kasusnya? Ada beberapa kasus yang semacam itu. Dari pertemuan LPSK, Januari sampai Juni 2016 ada 956 permohonan perlindungan. Memang di sini 31 permohonan yang terkait kejahatan seksual tidak terlalu besar. Tapi apakah ini juga seperti yang Bapak sebutkan tadi? Sebenarnya sudah cukup alat bukti, satu saja sudah cukup membuktikan. Tapi ternyata mangkrak di tengah jalan. Iya, maksudnya kan selain korban sendiri ya, nah selain korban juga kan ada alat bukti lain yang ada di lokasi kejadian misalnya.
yang sesungguhnya bisa digunakan, kemudian visum dan lain sebagainya. Memang kesulitan penyidik kadang-kadang juga laporan itu dilakukan setelah beberapa saat pasca peristiwa. Itu juga yang membuat mereka sulit untuk mengungkap gitu lah. Nah, jadi dalam hal ini juga saya kira perlu ada semacam kesadaran hukum atau penyadaran juga kepada masyarakat. Apabila ada peristiwa seperti ini segera lapor. Jadi seperti kasus Saipul Jamil misalnya sebagai contoh ya. Begitu peristiwa dia langsung lapor ke polisi. Sehingga visum bisa dilakukan, terus orang-orang yang ada di lokasi, di tempat langsung bisa ditanyakan dan lain sebagainya. Ini akan lebih mudah buat penyidik untuk mengungkap. Tapi ada beberapa kasus yang karena peristiwanya sudah misalnya terjadi beberapa saat sebelumnya, baru kemudian lapor. Disinilah yang seringkali ada kesulitan. Tapi itu pun juga sudah bagus Pak Dawai, sebab kalau kita lihat masih banyak sekali kasus-kasus kekerasan seksual yang tidak dilaporkan akhirnya. Iya, betul. Dan tadi dalam beberapa kasus yang kita dapatkan informasi bahwa ternyata data yang disampaikan oleh oleh beberapa lembaga seperti Komnas Perempuan, KPAI ya, itu jumlahnya ribuan, 2.000 sampai 6.000. Tetapi ini pun sebenarnya lebih kecil dibanding mereka yang tidak melapor gitu kan. Setidaknya 6.000, 2.000 atau 6.000 kasus ini yang terdata oleh Komnas Perempuan dan KPAI, ini kan mereka-mereka yang sudah menyampaikan laporannya ke lembaga-lembaga tersebut. Tetapi banyak di antara korban ini yang sama sekali tidak mau melapor, dan faktor tidak mau melapor ini ya banyak di antaranya juga karena ketika peristiwa terjadi mereka sendiri awam dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Disitulah butuh bimbingan. Disitulah butuh ya. Yang seharusnya dilakukan oleh siapa yang bertanggung jawab dalam hal ini, Pak Dawai? Ya saya kira perlu ada penyuluhan-penyuluhan. Penyuluhan-penyuluhan ini yang pertama tentunya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM ya. Kan mereka punya yang namanya BPHN. Nah, BPHN ini kan sebenarnya mereka juga punya program untuk memberikan penyadaran hukum kepada masyarakat. Atau juga lembaga-lembaga lain. Kami pun LPSK meskipun dengan skala yang masih terbatas juga memberikan penyuluhan-penyuluhan ke SMA gitu ya, murid-murid SMA, mahasiswa untuk memberikan kepada mereka dorongan ketika mereka mengetahui ada peristiwa pidana, mereka jangan takut untuk melapor, dan bila mereka mengetahui di sekelilingnya ada indikasi terjadi kekerasan atau pidana, mereka juga boleh melaporkan itu. Ya, jadi disinilah kita juga ingin selain masyarakat mengetahui apa yang harus mereka lakukan pasca peristiwa, juga kita ingin ada terbangun solidaritas di antara masyarakat yang menurut kita solidaritas sosial ini kan semakin hari kan semakin mengendur gitu ya. Sehingga begitu ada peristiwa semacam ini, lama kemudian baru orang tahu. Contoh kasus YYN ya di Bengkulu. Itu kan rame ketika proses hukumnya sudah sampai ke pengadilan. Padahal itu sudah lewat berapa hari sebelumnya. Sudah berbulan-bulan gitu loh, berbulan-bulan kemudian, nah baru ketika publik mengetahui, kita tersentuh dan semua orang turun ke sana, semua pejabat turun ke sana. Ada gerakan, Nah, ada apa di sini? Kan kita bertanya juga, sejauh mana kepedulian masyarakat, kepedulian sosial masyarakat kepada lingkungannya terbangun gitu ya. Dan padahal banyak sekali kasus seperti YYN di Bengkulu tadi yang sama dan tidak dilaporkan. Ada di Wonogiri dan ada di kota-kota lainnya. Di Semarang kemarin juga ada beberapa kita lanjutkan lebih jauh Pak Dawai. Kami kembali saat lagi, tetaplah bersama kami dalam Jurnal Pagi.